kenyamanan, dan kita bisa dimengerti, kita bisa disediakan hati, kita diperhatikan oleh orang seperti ini, tetapi ujungnya adalah kematian dan maut. Arus ini sangat kuat sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat, waktu-waktu kita yang kita pelajari, waktu-waktu kita yang kita lalui, berapa banyak waktu kita itu yang kita buang, dan kita sulit sekali bersekutu dan bersatu dengan firman Tuhan. Kita ada kerinduan, ada satu keinginan untuk mengenal kebenaran, dan kita kemudian dengan disiplin kita terus membaca firman Tuhan, mengenalnya, dan bagaimana kita bisa untuk mengasihi orang di sekeliling kita, mengasihi istri kita, anak kita, dan bagaimana kita membangun satu pengenalan kita kepada Tuhan di dalam seluruh keluarga kita. Dan itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena hati kita itu terpaut dengan hal-hal kekhawatiran dunia, dan begitu banyak yang akan membawa kita melepaskan semuanya. Dan kita akan kehilangan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu bahwa ujungnya adalah kebinasaan. Jalan yang lebar, yang luas, yang banyak orangnya, yang banyak temannya, itu ujungnya adalah di dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Dan di situ ada sesuatu yang dinyatakan oleh orang-orang baik dan benar, bukan ukuran dari firman Tuhan, tetapi ukurannya adalah yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh mereka. Nggak apa-apa lah kamu melakukan ini. Kenapa? Ya kita ini kan sama-sama orang-orang yang tidak bisa sempurna. Kita kan ya jangan terlalu sok suci gitu kan. Kita jangan terlalu sok mengenal Tuhan. Kita jangan disiplin lah belajar firman Tuhan. Jangan hidup kudus-kudus karena kita nggak bisa bergaul dengan orang lain. Dan jelas ini adalah ujungnya kepada maut, ujungnya kepada kebinasaan. Hidup cemar, tidak kudus, sekuler, dan kemudian standar moral kita itu terus digerus, terus kemudian direndahkan, dan kita kemudian diberi alasan-alasan untuk bisa menerimanya. Maksudnya apa? Bahwa kita akan menerima kemunafikan, kita akan menerima kepalsuan, kita menerima kebohongan, kita menerima hal-hal yang bagi orang lain nggak apa-apa, berarti kita juga nggak apa-apa. Dan standar nilai kita, standar kekudusan kita, itu semuanya jadi luntur dan kemudian tergerus dengan dunia ini. Dan kita kemudian sulit sekali untuk keluar dari tempat di mana kita sudah terkungkung di situ. Jadi cultural shock itu ya. Jadi yang membuat kita shock, kenapa? Karena kultur kita tidak bisa terima kita. Kita harus tahu ini ya. Ini jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Kita diberitahu oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah sekarang kita melihat jalan yang sempit? Nah, kita akan melihat jalan sempit ya. Maksudnya apa sempit? Jalan yang kita lalui itu bukan sempit artinya bahwa jalannya sangat kecil gitu ya. Tapi dalam arti itu adalah ada suatu kesulitan yang kita lalui, yang kita hadapi, dan kita harus mau meninggalkan segala kesulitan-kesulitan itu dan yang membebani kita. Dan kita akan beberapa hal yang kita baca. Contohnya, kita akan lihat di sini. Jalan yang sesak atau yang sulit, yang tidak dapat dilalui dengan orang yang bukan anak Tuhan, bukan milik Tuhan, bukan anak-anak Bapa surgawi, itu tidak mungkin jalan di sana. Dan hanya anak-anak Bapa surgawi, orang yang memiliki Kristus, orang yang hidup bersama dengan Kristus, yang bisa melalui itu. Kenapa? Karena di jalan sempit itu kita akan menikmati Kristus, dan kita akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan melampaui dari segala penderitaan hidup kita, segala halangan kita. Dan di situ kita bisa mengenal resiko di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Apa resikonya? Nah, demikian. Yohanes pasal 7 ayat 7. Yohanes pasal 7 ayat 7. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dunia tidak dapat membenci kamu. Dunia tidak membenci kita karena kita berasal dari dunia. Waktu kita diubahkan, diambil dari dunia, maka dunia membenci, bukan kita yang dibenci. Jelas sekali. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat.
Siapakah dia itu? Iblis, kegelapan, dan membenci Kristus. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Dan jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan ini dengan jelas bahwa kita akan dibenci oleh dunia bukan karena kita, tapi karena Kristus yang hadir dalam diri kita. Karena kita menyatakan terang, menyatakan dosa, orang-orang itu benci dengan kita karena kita memiliki Kristus. Bukan benci dengan dosa kita, natur kita enggak, karena natur kita sama dengan mereka. Nah, kita sudah diubahkan, maka yang dibenci adalah orang yang ada di dalam kita, orang yang hidup di dalam diri kita. Kristus itu yang dibenci oleh mereka, dan efeknya adalah kita dibenci juga oleh dunia ini. Jadi bukan kamu yang dibenci dulu, tapi aku yang dibenci. Pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jelas sekali, waktu Paulus membunuh murid-murid Tuhan Yesus yang ikut jalan Tuhan, yang ikut jalan di dalam kebenaran kemesiasan yang sejati itu, maka Paulus membunuh orang-orang itu. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, kenapa kamu menganiaya aku? Kenapa kamu membenci aku? Kenapa kamu memusuhi aku? Padahal Paulus bukan memusuhi Tuhan langsung, tetapi dia menganiaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tetapi di situ gereja Tuhan adalah Kristus. Tubuh Kristuslah gereja Tuhan. Jadi waktu Paulus menyiksa orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, maka di situ Tuhan sendiri yang mengatakan, aku yang kamu aniaya, aku yang kamu siksa, aku yang kamu cari, dan kamulah yang akhirnya membunuh orang-orang dan juga berhadapan dengan aku. Maka di situ Paulus jelas sekali bahwa dia membenci Kristus. Dengan apa? Dengan membunuh orang-orang Kristen. Jadi bukan orang-orang Kristen yang dibenci, tapi Kristusnya yang dibenci. Dan dunia ini sama. Ya, dunia ini sama. Nah, kita lihat ayat yang 19. Sekiranya kamu dari dunia, perhatikan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan ini resiko. Resikonya apa? Dunia membenci Kristus, sehingga karena kita diambil Kristus dari dunia, maka dunia membenci kita karena kita menjadi terang Kristus. Dosa-dosa diungkapkan di sana, perbuatan iblis dibuka di sana, maka dunia membenci kamu karena kamu melakukan pekerjaanku, membuka semua kebodohan, kemunafikan, dan kebohongan dari kegelapan dan iblis itu. Maka dunia membenci kamu. Ya, ayat yang ke-19 jelas sekali, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat yang ke pasal 17 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan ini doa Tuhan Yesus, doa syafaatnya. Jadi jelas sekali bahwa resiko kita melakukan dan memasuki jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus tahu resikonya apa. Kita akan menjadi terang Tuhan, kita akan menjadi saksi bagi nama Tuhan, dan kita akan hidup bagi Kristus. Maka dunia membenci Kristus, membenci terang, dan otomatis akan membenci kita. Dan itu resiko. Di jalan yang sempit ini kita punya resiko, kita akan menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh dunia yang melawan Tuhan, terang Tuhan. Mereka dalam kegelapan, dalam kebinasaan, dalam sukacita kenikmatan. Dan waktu kita tolak mereka, mereka membenci kita karena mereka tidak tahan dengan kekudusan kita. Ya, nah kita akan melihat ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga 13. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi kita kalau dunia membenci kita, wah kita kenapa dunia membenci saya? Kenapa mereka nggak bisa terima saya? Wah udah naturnya seperti itu. Kita sudah punya natur yang baru, manusia yang baru, sukacita yang baru, satu keinginan yang baru, satu gairah yang baru, kekudusan dari Tuhan.
dan kita mencari kebenaran, kan kita hidup dengan pola apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, maka dunia itu jangan heran mereka tidak bisa terima. Mereka begitu egois, mereka begitu menjunjung dirinya, mereka ingin menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling menikmati dunia, dan semua untuk diri mereka sendiri, untuk kebinasaan mereka. Dan kita bukan. Kita bukan orang seperti itu. Kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan pada mereka. Ya, Markus 10. Kita lihat sekarang Markus 10 ayat yang ke-28. Markus 10 ayat ke-28. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus. Ya, ini jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, dan sejajar dengan karena aku dan karena Injil, karena aku dan karena beritaku, berita yang aku sampaikan, berita sukacita aku sampaikan, karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, meninggalkan jalannya, meninggalkan semuanya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pekerjaan profesinya atau semuanya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi terbaliklah, bangsa Israel itu menjadi yang terakhir nanti di akhir zaman. Tapi bangsa-bangsa yang bersama-sama, yang dibuka di dalam Kristus, yang untuk segala suku bangsa itu keselamatan, maka kita yang mendahului bangsa Israel berada di depan, dan Israel berada di belakang. Walaupun nanti kita disatukan menjadi umat yang satu, tubuh Kristus yang satu di dalam kerajaan Israel yang baru itu, yaitu Kristus sendiri sebagai raja dan tuannya, sebagai penguasanya, dan kita semua sebagai anak-anak saudara di dalam Kristus, dan anak Allah hanya Kristus. Kita semua adalah anak-anak Bapa surgawi, dan kita disatukan menjadi satu keluarga yang baru, keluarga kerajaan Allah yang baru, kerajaan Kristus. Jadi jelas sekali, karena aku dan karena Injil meninggalkan. Murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruhnya. Dan mereka bertanya, aku dapat apa? Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapat jauh melebihi daripada yang kamu tinggalkan. Kebahagiaan kekal, hidup yang kekal, yang tidak bisa diukur dengan apa yang kamu tinggalkan, yang tidak bisa diukur dengan berapa banyak yang kamu lepaskan, uangmu, kekayaanmu, profesimu, nama baikmu, prestasimu, semuanya. Waktu kamu lepas untuk Tuhan, kita tahu kita akan mendapatkan jauh lebih besar daripada itu. Apa? Hidup yang kekal. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Pasal 10 ayat 39 sekarang ya, kita lihat. Markus pasal 10 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Jadi jelas sekali di dalam kerajaan Allah, bahwa orang-orang yang menduduki tempat semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah diatur dan tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi, bahwa kita akan meminum cawan itu bersama dengan Tuhan, dan kita akan memiliki sukacita yang sama, dan kita tidak akan dikalahkan oleh maut, tidak bisa dikalahkan oleh dosa, tidak bisa dikalahkan oleh perbudakan-perbudakan di dalam dunia ini. Kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan pengaruh daripada dosa inilah yang mempersempit dan membuat kita akan menjalaninya dengan kesulitan luar biasa. Dan kita bersyukur jika Tuhan memberikan kepada kita satu firman dan satu pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dibukakan banyak hal. Ya, kita akan memasuki jalan sempit, bukan jalan yang netral, jalan yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada jalan, yang ada hanya satu jalan. Yang ada adalah jalan Kristus, jalan salib, jalan yang sempit, jalan yang tidak disukai oleh orang.
Jika kita melakukan hal-hal yang dunia menyenangi dan kemudian dunia menyukainya, berarti kita sedang dalam jalan yang lebar. Tapi dunia memusuhi karena kita dalam hidup yang sungguh-sungguh di dalam kekudusan Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup mau serupa dengan Kristus, dan mendoakan orang-orang yang di dalam kelemahan-kelemahan, dan kita melakukan semua perbuatan baik kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri kita. Maka semua orang itu akan melihat diri kita menjadi orang yang dibalik harusnya mereka munafik, kita dianggap orang yang munafik. Jadi dunia itu akan memutar semuanya, sok suci, sok orang benar, sok tahu semuanya, dan itu semua menjadi satu kelemahan bagi orang-orang yang terus menuduh kita, dan mereka tidak tahu yang ada di dalam mata mereka, yang ada menghalangi mereka, balok di mata mereka. Dan kita sadar orang-orang yang tahu selumbar di mata kita, kita benar-benar tahu siapakah diri kita, siapakah Tuhan kita, dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelidiki, menguji diri kita. Dan disinilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan yang sempit menunjukkan kepada jalan yang menuju kepada hidup kekal. Jalan yang lebar menunjukkan kepada jalan yang sesuai dengan dunia. Dan seluruh dunia itu akan kamu dapatkan kenikmatan dan semua kekayaannya, kamu akan mati, nyawamu akan binasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa nyawa kita itu akhirnya dilepaskan dari seluruh ikatan dosa dunia ini, seluruh daripada yang mematikan kita, dan kita dilepaskan dengan darah Kristus, dan kita dibawa dan dipanggil, dan dunia akan membenci kita, dan kita semua berjalan bersama dengan Tuhan tanpa bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, kita akan melihat kepada hal yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Ini satu hukum kasih yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Kasih itu akan mengalahkan semua ikatan-ikatan dosa dan akan melepaskan semuanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita menjadi orang yang menjadi juru damai bagi orang-orang. Kita menjadi agen pendamai. Jadi bukan orang yang malah membuat kerusuhan, membuat perpecahan, tetapi kita adalah orang-orang yang membawa damai ke dalam jalan yang dituntun oleh itu, jalan yang sempit, jalan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cacian dengan cacian, tapi kasih Kristus yang dinyatakan. Dan bagaimanakah kita bisa mengalahkan dosa-dosa itu, dan bagaimana kita bisa menaklukkan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu untuk digenapi semua kerinduan kita, dan hanya ada satu yang sempurna. Dan setiap mereka beribadah hari Sabat atau perayaan-perayaan, mereka membawa anak domba Allah, dan mereka membawa ini kepada satu penggenapan bahwa akan ada keturunan dari Daud, dari Adam, dari Abraham yang akan menyempurnakan, yang akan melakukan, dan dialah akan menjadi juru selamat, Mesias, Raja dari segala raja, Nabi dari segala nabi, Tuhan dari segala Tuhan, dan dialah Mesias. Dan mereka jelas tahu ini semua di dalam Kristus. Ayat yang 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah penggenap daripada seluruh hukum Taurat.
Jadi dosa tidak bisa dikalahkan dengan menegakkan keadilan. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan hikmat manusia. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan mengukur dosa-dosa orang lain dan kemudian diukurkan dosa yang mana yang lebih berat. Tetapi dosa harus ditaklukkan, dosa harus dikalahkan, dosa harus dilemahkan dan dilumpuhkan. Bagaimana caranya? Satu, melalui jalan sempit bersama dengan Kristus. Semua dosa, semua daripada keinginan manusia ditelan oleh Kristus. Kita diminta untuk mendoakan, memberkati orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang benci kepada kita. Dan kita diminta untuk berjalan, dan jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dan itulah perjanjian-perjanjian yang ada di seluruh muka bumi ini. Perjanjian perang, perjanjian akan menolong orang-orang miskin, perjanjian mengumpulkan orang-orang yang dibuang karena tidak dikehendaki oleh orang tuanya, dan begitu banyak, dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dilakukan oleh orang-orang percaya, dan mereka tahu itu adalah jalan yang sempit, jalan yang sulit, tetapi kasih Kristus membuat mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan menyinarkan kuasa daripada perbuatan baik mereka bagi semua orang dan memukul daripada dunia ini, sehingga dunia itu sangat-sangat sulit sekali menerima, seperti rayap. Yang dari awal saya sudah jelaskan, dunia itu seperti rayap. Begitu terang Tuhan bersinar, dia tidak bisa terima, dia kesakitan, dia kemudian berteriak dan memusuhi daripada cahaya itu. Dan seperti itulah dunia ini, jalan yang sempit, jalan yang menyilaukan dunia ini, tapi jalan yang lebar, jalan yang penuh dengan kegelapan, dan mereka tidak tahu mau kemana, hanya menuju kepada kebinasaan. Dan disinilah kita bersyukur, kita akan diberitahu oleh Tuhan, jalan yang kamu lalui ada jalan yang sudah dipilihkan oleh Tuhan, sudah dilalui oleh Kristus, sudah disempurnakan, dan kita menjalani itu dengan satu anugerah Tuhan, dengan satu tanggung jawab bahwa kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah dipenuhi dengan keselamatan, dipenuhi dengan hidup di dalam Kristus, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk menyatakan betapa murahnya hati Tuhan, betapa cintanya Tuhan pada orang-orang berdosa, sehingga orang yang membenci kita pun kita bisa mencintai bermurah hati seperti Bapa yang sempurna. Ini adalah suatu pengajaran yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini, karena Engkau menyatakan betapa indahnya kebaikan-kebaikan-Mu, betapa mengagumkannya kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, dan kami harus melalui dan memasuki jalan yang sempit. Bukan jalan dunia ini yang membawa kepada kebinasaan, kepada sukacita, kenikmatan, dan kami tidak bisa dikekang oleh apapun, hanya diri kami sendiri yang ingin menikmati dunia ini, akhirnya kami binasa. Tetapi Engkau Tuhan yang menyatakan, tinggalkanlah sesuatu, tinggalkanlah orang tuamu, tinggalkanlah ayah ibumu, tinggalkanlah jalamu, tinggalkanlah profesi semuanya, supaya kamu tidak diikat oleh dunia dan kamu mati di sana, tetapi lepaskanlah dan kamu menerima Kristus, sehingga semua yang di dalam Kristus kembali untuk memuliakan Allah, dan dunia dengan isinya yang diserahkan Tuhan kepada kita akan dikuduskan di dalam seluruh hidup kita, sehingga kita melakukan pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kudus, pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh mengalahkan semua daripada belenggu-belenggu dosa, sehingga waktu kita bekerja, kita tidak dikekang dengan keinginan-keinginan yang untuk menumpuk kekayaan di dunia ini, tetapi kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa membagikan semua berkat Tuhan, berkat apapun yang ada dalam hidup kita, sehingga orang-orang berdosa itu bisa menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di jalan-Mu yang sempit tapi penuh dengan sukacita, di jalan-Mu yang betul-betul sangat sulit ini, tetapi jalan yang membawa kami kepada kebahagiaan sejati, jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin.